bos kantor. Manfaatin kesempatan yang dijalani aja. Betul itu deh. Nggak usah pusing, iya jalanin, nikmatin, syukuri, itu bahasa bahasa orang Jawa kan. Kita dengarkan itu ya. Jalani, nikmati, syukuri, udah. Sami mawon. Sami mawon, Dek. Ngeri bahas. Aku juga takut sih. Udah ya, jangan bahas yang itu lagi. Takutnya aku diserang nih. Diserang pakai diamond dan duit. Kebanyakan duit nanti bingung juga ngaturnya. Dilanjut bicaranya. Tentang apa? Apa yang buat kakak tertarik ke Ali Abar? Topik yang mana yang bikin Kak Ali Abar suka? Yang Kak Ali Abar suka yang mana, Kak? Topik tentang apa? Topik yang mana, Kak? Yang kakak suka? Iya, Kak Firsa, diem aja ya. Tentang bos dan bawahan. Kalau bicara tentang bos dan bawahan, aku nih takut juga. Aduh. Masalahnya aku belum pernah di posisi bos. Jadi kan aku lebih bisa menyuarakan posisi seorang bawahan. Kecuali nanti aku udah jadi di posisi bos, jadi aku bisa tahu gitu. Ngerti nggak gini loh? Ketika kita belum di dua posisi itu kita rasakan, kita belum tahu gimana rasanya jadi bos dulu. Jadi kita cuma taunya ya, kita cuma menyampaikan satu sisi. Jadi kayak kurang fair gitu. Kalau orang itu sudah pernah jadi karyawan atau bawahan dan dia juga sudah merasakan jadi bos, nah kayak lebih fair aja kalau dia mau cerita gitu. Kalau ini kayak agak berat ke arah karyawan jatuhnya, ke arah staff, ke arah bawahan. Nanti bos merasa kurang nyaman kalau ngedengar ini terus ya kan. Di DM, udah diem ya, kamu gak tahu apa-apa. Ya aku diem aja lah. Sering, gak usah takut. Sayang, dia mau sepanggil aku sayang. Tapi gimana ya, emang kalau kita menceritakan tentang pengalaman kerja kita jadi karyawan nih banyak ya. Banyak hal yang ya, kalau dibilang ada sebel-sebelnya ada. Tapi memang namanya belajar memang harus kayak gitu. Kalau mau belajar, Kak Boskis pernah bicara. Seseorang yang mau cerdas, mau pintar ya harus mau belajar. Orang yang mau belajar itu memang siap untuk berada dalam tekanan. Katanya gitu. Kayak gitu. Gimana caranya kita tahu sesuatu itu nyaman atau enak kalau kita nggak pernah berada di titik yang tidak nyaman? Itu kata-kata bos. Bagaimana mungkin kita tahu sesuatu yang nyaman kalau kita nggak pernah di posisi yang tidak nyaman itu? Gitu. Bos yang bilang. Dan kata dia, untuk mendapatkan posisi yang aman dan nyaman, ada sesuatu pengorbanan, perjuangan, dan sesuatu yang kita pertaruhkan dalam hidup. Itu yang saya jalani katanya. Jadi seseorang yang sampai sudah berada di titik dia hidupnya nyaman, aman gitu, itu ada sesuatu kehilangan. Dia bilang nih, dia bos yang cerita sendiri sama Kis ya. Jadi pengalaman dia tuh udah banyak kehilangan, melepaskan, ikhlas, penerimaan diri, penerimaan keadaan, semuanya penerimaan intinya. Habis itu tekanan, itu juga semua hal-hal banyak, bukan cuman masalah skill. Jadi dalam pikiran Kis dulu tuh sempit bahwa hidup ini
Kalau kita mau naik level ya kita yang penting pelajari skillnya kan. Kupikir cuma itu toh. Ternyata banyak di dalam itu. Bukan cuma kita hanya fokus top skill satu, nggak bisa. Karena untuk kita mempelajari sebuah skill tuh banyak hal lain yang berdampingan dengan itu. Yang untuk ngebentuk mental kita, untuk kita bisa berkembang. Nggak cuma fokus di satu skill itu. Kecuali mungkin kita sudah jadi bos. Nih bos nih, dia pengen mempertajam skillnya, terus dia ikut sekolah apa gitu kan. Nah ini beda lagi kan, beda cerita. Kalau kita kan kerja lain, orang kursus sama orang kerja jelas beda, lain jauh. Kita semua bawahan kak, nyari atasan di Ramayana banyak. Waduh, selamat malam Besti, itu benar. Sayang, gak usah panggil aku sayang, gak mau. Oh, gak mau, karena aku bawahan. Oh kakak bawahan ya. Gimana rasanya kak? Menjadi seorang bawahan di sebuah perusahaan? Aku sudah pernah merasakan sih. Seorang bawahan itu gajinya sesuai dengan jabatan. Dan belum tentu sesuai UMR. Gak tahu sekarang aturan baru ya. Apakah semua harus sesuai UMR? Aku gak tahu sih. Kalau zaman dulu tuh beda masih. Zaman dulu. Syukurnya aku masih beruntung dapat gaji lumayan. Berarti aku nih termasuk diberkati juga. Karena orang lain, teman-temanku lebih susah lagi zaman itu. Aku rasa hidupku sudah susah, temanku lebih susah lagi. Dengan aku dapat gaji UMR aja aku udah senang banget waktu dulu. Untuk hidupku sendiri tuh kayak lumayan bangga juga aku bisa bisa gaji UMR tuh, bangga betul. Sambil sampingan jual-jualan makeup, skincare. Jam istirahat kita sambil prospek orang. Minta data orang, fotokopi ini KTP-nya lah apa. Karena kita ikut ini sambil jual-jualan produk MLM. Buset dah. Ya ampun, kita kalau kerja kayak gitu tuh emang harus sambil-sambil. Karena apa? Maklum, cewek kebanyakan mau pengen beli lipstick lah, beli baju baru lah. Jadi Kis tuh berpikir kayak mana caranya kalau gajiku cuma segini, aku belinya kan sekali belanja habis duit, kepikiranku. Aku waktu itu masih suka shopping kan. Jadi aku pikir-pikir ikutlah aku join MLM kayak orang-orang. Kalau jadi karyawan atau bawahan tuh tahu nggak, ke otak kita mutar terus kak. Kayak harus cangkal kalau bahasa orang Banjar tuh. Kata orang sini tuh kita menjadi binian tuh harus cangkal. Jadi aku cangkal loh, aku dikenali lawan kawanku, jarnya ayo kita join MLM. Bayar sekian gitu kan untuk join. Nanti kalau kita bisa merekrut orang, kita dapat gitu. Tapi kita harus berhasil menjualkan produk ini satu paket. Di zaman itu berapa ya? 1,4 deh kayaknya, 1,4. Di zaman itu, kita harus jualin 1,4 ke satu orang. Laku satu orang, masuk ke rekening kita. Laku ke satu orang, masuk ke rekening kita. Demi mendapatkan duit, muter otak banget. Aku kerja 3 tahun aja karena gak enak, sumpah kak. 3 tahun nabung. Oh kakak hebat ya, 3 tahun doang bisa nabung. Ini aku kak. Aku kadang-kadang kalau aku pikir-pikir, duitku larinya kemana ya? Padahal kalau aku pikir-pikir, dari aku lulus kuliah, bahkan dari zaman kuliah aku udah kerja. Aku kuliah aja tuh aku sambil ini jadi SPG. Jadi SPG, terus aku juga sambilan untuk jadi kasir yang di itu yang aku ceritain, jadi kasir. Kan aku jadi kasir dari jam 6 pagi sampai jam setengah 3 sore. Nah, jam 3 sore itu jadwal aku kuliah sampai malam, jam 8, jam 9 malam baru pulang aku kuliah. Karena aku ngambil kuliah yang sore kan. Nah, habis itu lulus kuliah itu aku kerja juga. Nah, anehnya aku nggak nabung-nabung aku. Karena aku rasa-rasa kayak nggak lah kemana-mana duitku ya. Kok kakak bisa nabung sih kak? Selain ke perut kayaknya dulu karena aku suka shopping kak. Dulu aku nggak terlalu suka makan, boleh jujur nih. Sekarang aja aku suka makan. Kalau dulu nggak kak. Kalau dulu makananku tuh normal aja kayak orang-orang. Paling 1-2 kali aku makan sehari. Nggak jajan, nggak terlalu banyak juga, nggak. Aku biasa. Dulu aku suka shopping. Aku suka treatment kayak kecantikan gitu. Dulu aku kepengenan banget jadi cewek cantik kak. Misalnya nih temanku cerita ada orang lagi buka klinik kecantikan gitu, aku langsung penasaran. Ada treatment kecantikan nih, langsung
on the way gitu, gaya banyak gaya. Jadi Kis dulu tahu ternyata aku dulu tuh cewek centil, genit, manja. Aku rajin kerja tuh gara-gara aku pengen cantik, Kak. Makanya aku duitnya tuh larinya ternyata untuk kecantik. Tapi nggak cantik. Gara-gara aku dibohongin terus sama temen aku. Lulus kuliah 2020, kerja pertamaku depo air galon. Nabung per bulan 100.000, setahun udah 1.200.000. Kalau 1.200.000 tabungan tuh untuk apa, Kak? Kalau Kis tuh jujur aja ya, Kak, sebulan, makanya mama aku juga bingung sama anaknya satu ini. Sebulan aku tuh, Kak, dapat misalnya 3 juta cukup, habis juga. 30 juta pun habis. Kenapa ya aku ini? Karena aku ngerasa kayak aku nggak mau gitu terlalu. Aku cuma menyimpan duitku tuh untuk kebutuhan aja udah. Karena aku yakin nanti rezekinya ada lagi. Kalau kayak orang kan misalnya dia mungkin kalau dapat 3 juta dia bisa nabung 500.000. Berarti kalau dia 30 juta dia bisa nabung 5 juta harusnya ya. Enggak aku. PMI nabung, cepet, pokoknya jatah kerja setahun. Tapi itu misalnya kakak udah nabung nih, terus untuk apa gitu? Soalnya aku tuh kalau nabung tuh aku harus ada yang ku mau. Contoh ya. Dulu waktu aku yang MLM, aku nabung karena aku mau beli iPhone. Jadi HP ku waktu itu kan Android. Terus aku dicengin sama bos aku. Aku punya bos kantor. Bos kantor aku tuh beli iPhone baru. Dia bilang, "Hei ayah, lihat nih HP saya, iPhone terbaru. Berapa harganya, Bapak?" Berapa belas juta gitu kan di zaman itu berapa belas juta dia bilang. 14 apa 15. Lalu dia bilang, kamu sudah tahun segini, ini sudah 2016. Masa kamu masih pakai Android? Beda tahu nih. Saya kasih tahu ya perbedaannya iPhone sama Android. Lalu handphone Kis tuh disimpan di meja kerja nih. Dia punya dia disimpan. Cuk, cik. Kita ngeliat nih. Nah, Kis nih tipe anak yang kalau sudah melihat sesuatu bagus, kebawa dalam mimpi. Padahal sebelumnya aku gak pernah dia terpikir, ya kan? Aduh, kataku, keren juga nih dalam pikiranku kan. Nah, buat usaha, Kak.